Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Shalom. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Mari kita mau bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur. Hari ini kita boleh memasuki minggu pertama di tahun 2021. Itu semua berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita karena kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita mau bersaat terus sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang tahun 2020 yang telah kita lewati. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali kami mau menyembah Engkau. Kembali kami datang Tuhan dengan puji-pujian kami, dengan sembah kami, dengan hormat dan syukur kami Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah kami berhenti bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Maka pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau pandang wajah-Mu Bapa. Karena kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau mengejar hari-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji-muji Engkau Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Ini kami datang Tuhan dengan pujian kami. Kami mau dekat padamu Bapa. Dan kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus.
Mari kita memulai ibadah raya minggu pagi ini dengan keyakinan iman kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dalam kasih dan setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Mulia bagi Bapa. Membimbing ibadah kita hari ini dalam kitab Mazmur pasal 44 ayat 26 dan 27. Di sana dikatakan, sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhambat di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu, baik yang di gereja ini maupun yang ada di rumah, untuk kita sama-sama bersekutu, berhubungan dengan Tuhan dalam roh. Bapa yang tinggal dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan sembah, sujud, syukur kami kepada Tuhan. Sungguh kami tak mampu hidup tanpa Tuhan. Kami tak mampu melangkah tanpa yang namanya anugerah itu ya Tuhan. Kami boleh ada di hari ketiga di tahun yang baru ini oleh karena kemurahan Tuhan. Untuk itu bersama-sama kami memuji Engkau ya Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Hati kami terpaut tertuju hanya kepada Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih untuk campur tangan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak mampu kami hitung ya Tuhan. Kau memperhatikan kami baik aspek rohani maupun jasmani kami. Engkau meneguhkan, menguatkan kami dalam segala cerita peristiwa dalam hidup ini ya Tuhan. Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang hadir dengan cara-Mu yang tak mampu kami pikirkan itu. Kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terpujilah Allah kami yang hidup. Bersama-sama dengan umat-Mu kami datang di hadapan Tuhan. Selain kami bersyukur, kami terus menaikkan permohonan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang baru, tahun 2021. Kami mau taruhkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bersepakat kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari iringi langkah kami Tuhan. Tuntun perjalanan hidup kami ya Tuhan. Sepanjang tahun ini kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami memerlukan anugerah yang datang daripada Tuhan. Ikat hati kami ya Tuhan untuk percaya kepada-Mu, untuk setia kepada-Mu, untuk taat kepada-Mu. Bila tahun yang baru menjadi komitmen yang baru bagi kami, untuk menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya, untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, perteduhan, dan pertolongan kami. Berkati umat-Mu jemaat GKI Excellency di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua, berkati iman pengharapan kami, teguhkan hati kami ya Tuhan. Di tengah-tengah segala situasi apapun,
Berkati kami dalam pekerjaan yang Kau sudah percayakan bagi kami. Hikmat, kekuatan, kemampuan-Mu ada bagi kami semua. Dan kami boleh kerjakan karena Tuhan yang melindungi kami. Segala rencana-rencana kami ya Tuhan, biar Tuhan yang buka jalan. Segala cita-cita kami Tuhan yang boleh menuntunnya. Bahkan pergumulan-pergumulan yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, mari Tuhan Allah yang berbelas kasihan itu menyatakan kebaikannya bagi kami. Berkati kesehatan kami semua ya Tuhan. Berikan imun tubuh yang kuat bagi kami semua ya Tuhan. Anugerah-Mu ada bagi kami. Anak-anak kami yang duduk di bangku pendidikan dengan segala situasi yang ada, Tuhan juga boleh memberkati. Agar masa depan indah ada bagi mereka ya Tuhan. Segala bentuk rencana program gereja dengan situasi yang terbatas ini, kami tak berdoa biar Tuhan yang boleh memberkati. Ekonomi keuangan gereja Allah juga memberkati. Gembala jemaat, pengurus, pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan menguduskan kami semua. Berkati kami semua, layakkan kami semua, pakai kami semua ya Tuhan. Dengan segala kapasitas, talenta karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami, biar kami boleh persembahkan kepada Allah kami yang hidup. Allah yang memperkenankan kami untuk ada di dalam jalan ini ya Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini, hamba berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati para pendeta gembala jemaat hamba-hamba Tuhan, para misionaris penginjil, Tuhan memberkati. GKMI dari Sinode sampai gereja lokal, Tuhan juga memberkati. Dengan berbagai macam pergumulan yang dihadapi, anugerah Tuhan boleh ada. Bahkan bangsa ini pun kami serahkan ke dalam tangan kasih Allah pada hari ini. Berkati Indonesia ya Tuhan, berkati aparat pemerintah kami yang kami percaya Tuhan sudah tetapkan. Hikmat, roh yang takut akan Tuhan ada atas kehidupan mereka. Berkati keamanan negeri ini Tuhan. Bahkan kami tak berdoa menyerahkan instansi kesehatan ya Tuhan, tenaga medis yang bekerja, yang melayani, Tuhan memberkati mereka semua. Daerah di mana kami berada, mari Tuhan boleh memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan ibadah hari ini Tuhan juga boleh memberkati kami semua. Tuhan gereja ini Tuhan memberkati. Terpujilah nama Allah kami yang hidup. Ini doa-doa kami Tuhan yang kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dalam rahmat yang sama di tahun 2020 dan 2021 ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih. Ini seruan kami Tuhan, ini pergumulan kami. Kami alaskan doa ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada hambanya yang sudah memberikan syafaat Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh kita mengucap syukur pada pagi hari ini bahwa Tuhan kita begitu baik di dalam hidup kita. Maka dari itu kita mau sama-sama meninggikan Dia, memuji-muji namanya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.
Puji nama Tuhan, kita semua percaya bahwa kita selalu bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dan bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Saya membuka ruang kesaksian bagi kita pada jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya memberikan kesempatan. Kalau tidak ada, menutup ruang kesaksian, mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau sambut Dia, kita mau sambut firman-Nya, sebab Dia sungguh indah. Dia Yesus. Sungguh indah.
Bila hati kami memuja Tuhan, karena Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang mengasihi kami, bahkan Allah yang menyertai dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada sampai dengan hari ini ya Tuhan. Kami bersama-sama rindu untuk firman-Mu menjadi bagian dalam hidup dan hati kami. Karena itu akan meneguhkan kami dalam perjalanan kami ya Tuhan. Kuduskan kami semua. Berkati kami semua ya Tuhan. Agar firman Allah boleh mendapat tempat. Dan kami boleh menghormati, menghargainya, mengimaninya, bahkan lebih dari itu. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Setiap pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan yang membuat firman Allah tidak bisa bertumbuh dalam hidup kami tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kami, Roh-Mu yang kudus boleh menguasai kami. Hamba terbatas ini Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, sehingga firman Allah boleh jelas kami dengarkan hari ini. Bersabda ya Tuhan, berfirman ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan kembali Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ya, selamat pagi bagi kita semua, selamat hari Minggu, salam sehat, salam sukses, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah ini dari tempat ini saya berdoa biarlah Tuhan memberkati kita untuk tetap teguh di dalam Kristus, dalam pengiringan dan pergumulan kita. Ya, hari ini mari kita buka Alkitab kita yang sudah saya persiapkan bagi kita semua. Dalam kitab Roma, kita akan membaca Roma pasal 8 ayat 35. Kita akan mulai sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 39. Kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ke-35, 36 Bapak Ibu, 37 saya lagi, 38 Bapak Ibu, dan 39 kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Kalau sudah dapat kita akan baca berganti-gantian. Perikop di atas adalah keyakinan iman. Saya akan mulai ayat 35. Di sana dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti yang tertulis, oleh karena Engkau yang ada dalam bawahnya sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab kami membawa baik maut maupun hidup, baik yang ada maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kita baca bersama-sama. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini yang dikatakan berbahagia ialah saya dan saudara yang mendengarkan, memeliharanya, bahkan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema firman Tuhan. Saya akan masih menyampaikan sepanjang bulan Januari ini BBT. Masih ingat BBT? Berjalan bersama Tuhan. Nah, kalau saya boleh jilidkan, maka hari ini adalah BBT jilid 2. Berjalan bersama Tuhan jilid yang kedua. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagian ini merupakan nasihat kekuatan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Roma bukan didirikan oleh Petrus, tetapi kitab jemaat di Roma ini adalah di luar dari Yahudi. Mereka mengalami banyak pergumulan, banyak penganiayaan, sehingga Rasul Paulus harus menuliskan surat ini. Di samping menguatkan mereka, ini merupakan persiapannya. Karena Rasul Paulus hendak mengunjungi mereka, sehingga sebelum mengunjungi, Rasul Paulus sudah memberikan nasihat-nasihat rohani. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, hari ini kita belajar bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus kalau kita membaca memaparkan kesulitan-kesulitan. Ini kesulitan-kesulitan hidup yang akan dialami oleh umat sepanjang masa.
sepanjang zaman akan dialami. Karena dikatakan ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Di situ dikatakan yang pertama penindasan, yang kedua adalah kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Kalau kita lihat konteks sekarang ini, apakah ada masuk COVID di situ, Pak? Memang secara tertulis tidak ada namanya COVID. Tapi COVID ini juga bagian dari hal yang berdampak kepada penderitaan, kesesakan yang kita alami. Ternyata jauh-jauh hari tentu dengan tuntunan Roh Kudus, Tuhan berbicara kepada Paulus, mengingatkan umat Tuhan sepanjang masa bahwa hal-hal seperti ini akan kita alami dalam kehidupan kita. Kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Siapa yang dapat memisahkan kita? Ternyata hal-hal itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena anak-anak Tuhan tidak terlepas dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan yang sudah saya katakan tadi, bahwa penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Hal-hal ini kita alami. Bahkan sang penulis sendiri, Rasul Paulus, mengalami hal-hal ini. Penganiayaan. Beberapa kali dia terancam nyawanya, terancam hidupnya untuk dibunuh. Tetapi Tuhan tetap menolong dia. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah hari ini perenungan kita bersama adalah apa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini sebuah perenungan kita bersama hari ini. Apa pentingnya kita berjalan bersama Tuhan karena masih konteks tahun baru di sepanjang tahun 2021 yang kita tidak tahu seperti apa ke depan ini. Penting bagi kita membuat komitmen, membuat keputusan di tengah-tengah segala situasi apapun untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kepada kita ada 4 hal yang membuat kita pentingnya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini meneguhkan, mengingatkan kita kembali pentingnya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mengapa pentingnya itu? Yang pertama adalah karena Tuhan kita tidak berubah. Kalau kita berubah, karena yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Dunia ini sangat berubah. Beberapa tahun lalu katakan HP merek yang terkenal adalah Nokia. Wah, ini pemilik Nokia beranggapan bahwa tidak ada yang mengalahkan. Beberapa tahun kemudian ternyata kalah. Sekarang yang nomor 1 siapa? Apa nih? Merek HP. Tergantung HP saya, Pak, begitu ya. Haleluya. Atau ada yang masih pegang Nokia? Masih. Oh, masih ya? Berubah. Bapak Ibu, selama COVID atau dari sejak COVID sampai sekarang, siapa yang belum pernah lewat Cibubur? Nah, kayaknya ini belum pernah lewat Cibubur ya. Sudah ada perubahan. Kalau Kriki jangan ditanya ya. Beberapa bulan lalu saya ke Immanuel, saya kaget di ujung apa namanya? Di ujungnya. Di Citra Grand ternyata sudah ada tol. Maksudnya jalur untuk akses tol. Jadi kita kalau mau ke Jakarta nggak perlu ke Cibubur Junction lagi. Setelah Citra Grand belok kiri sudah masuk tol. Itu kan berubah. Banyak hal yang berubah di dunia ini. Dan kita tidak bisa menghambat perubahan itu. Kita sendiri juga berubah. Ya, usia bertambah, perubahan terjadi. Rambut satu warna bisa menjadi 2 warna. Kita tidak bisa menolak hal itu. Ya, tidak bisa. Yang matanya 2 jadi 4, maksudnya bukan matanya 4 ya. Sudah dibantu dengan kacamata. Wah, perubahan sangat terjadi. Di mana-mana berubah. COVID, ya ngomong COVID lagi kita ini. Jadi ya, bukan kita takut dengan COVID, ya kita waspada. Tetapi banyak merubah segala hal dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan gereja juga banyak hal berubah karena situasi ini. Tetapi satu hal pentingnya kita berjalan bersama dengan Tuhan adalah Tuhan tidak pernah berubah.
Itu yang membuat kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Memang engkau mengalami aniaya, kata Rasul Paulus, penindasan, bahkan mungkin akan mengalami kelaparan, tetapi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Inilah yang membuat kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berani melangkah, tetap melangkah. Perubahan boleh terjadi, tetapi satu hal yang membuat kita berani berkata bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Situasi boleh berubah. Apakah sepanjang tahun 2020 matahari tiba-tiba malam? Tidak kan? Tetap. Bagi orang benar, orang tidak benar, bagi orang setia, bagi orang tidak setia, tetap matahari selalu terbit pada waktu pagi. Ada hujan, ada panas. Anugerahnya memang tidak berubah. Ini luar biasa. Kita sendiri terkadang berubah kan? Ada kalanya kita merasa happy, ada kalanya kita merasa sedih. Kurang happy ya, happy dan enjoy ya. Situasi berubah, keadaan berubah. Tetapi hari ini kita mau mengimani bersama-sama bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, karena Tuhan yang kita sembah dalam Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Sehingga kita layak dan penting untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ekonomi kita mungkin bisa berubah, kesehatan kita bisa berubah. Kita tidak bisa mengelak dari situasi ini. Ini fakta yang harus kita terima. Karena ini merupakan bagian dari firman Allah bahwa kita ini memang insan yang terbatas, terbuat dari debu. Sebentar ada, tetapi sebentar lain. Itulah kehidupan. Tetapi apapun itu, mari kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena yang pertama, Tuhan yang kita sembah dalam Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Keadaanku boleh berubah ya Tuhan. Kesehatanku boleh berubah ya Tuhan. Situasiku boleh berubah ya Tuhan. Tetapi satu hal yang kuimani, yang kuyakini adalah Tuhan Yesus yang kusembah, yang sudah menyelamatkan aku, tidak pernah berubah. Kasih-Nya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada atas kita. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pentingnya kita berjalan bersama dengan Tuhan? Karena yang kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama hari ini adalah bahwa memang Tuhan kita selain Dia tidak berubah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Setia untuk mengampuni kita. Setia untuk memberikan kesempatan kepada kita. Allah yang setia menemani perjalanan hidup kita. Banyak orang yang tidak setia, kita tidak bisa menuntutnya, karena memang kecenderungan manusia adalah susah untuk setia. Kesetiaan itu menyangkut tentang waktu. Mengapa terkadang orang tidak mampu setia? Karena terkadang ukuran setia itu adalah panjang, lama sekali. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Nah, kalau Tuhan kita setia, mari kita juga belajar menjadi orang yang setia. Ya, setia. Setia sampai mati. Wah, luar biasa ya. Setia sampai mati. Dalam hal apa? Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan itu, dalam tugas-tugas kita. Mari kita menjadi orang yang setia. Karena kesetiaan kita dilihat oleh Tuhan. Itu masalahnya. Apapun profesi atau profesi, bagian kita itu akan dilihat oleh Tuhan. Suatu ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan akan menilai. Sungguh baik engkau hamba yang baik dan setia. Nah, mari kita berlomba-lomba menjadi orang yang setia. Urusan setia itu bukan setelah mati. Di sini, ketika masih hidup, mari kita buktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Memang terkadang kita tidak mampu. Makanya kita diminta oleh Tuhan untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan.
Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada roh yang menguatkan, meneguhkan kita, menggairahkan kita untuk tetap menjadi orang-orang yang setia. Seperti dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Ranting tidak bisa berbuah jika terlepas dari pokok. Sehebat, sepintar, sekuat, segagah apapun kita, kalau kita melepaskan diri dari Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita ini insan yang lemah. Untuk itu penting kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Wah, kalau setia Tuhan kita enak kita. Ya, situasi boleh berubah, tapi Tuhan kita tetap setia. Terpujilah nama Tuhan. Kita memiliki Allah yang setia. Setia atas kehidupan kita. Setia dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Entah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, Tuhan kita tetap setia. Sang penulis Rasul Paulus mengalami ini. Dia mengalami bagaimana Tuhan setia atas kehidupannya. Dan biar kita juga menjadi orang-orang yang mengalami kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Yang ketiga, apa pentingnya kita berjalan bersama dengan Tuhan? Karena yang ketiga, selain yang pertama tadi Tuhan itu tidak berubah, Tuhan itu setia. Yang ketiga, memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang peduli. Ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mengapa kita diberikan kemenangan? Mengapa kita diizinkan oleh Tuhan mengalami perkara-perkara yang baik? Rahasianya adalah karena kasih-Nya kepada kita. Karena sayangnya kepada kita. Sehingga kita dikatakan lebih daripada orang yang menang. Berarti ada kekuatan dalam kehidupan kita. Ada otoritas dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Allah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Mungkin kita berkata, kayaknya saya nggak bisa membedakan kepedulian Tuhan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, bukankah itu bentuk dari kepedulian Tuhan atas kehidupan kita? Tuhan sangat peduli atas kehidupan kita. Mungkin kita yang merasa Tuhan tidak peduli, tetapi sesungguhnya Tuhan peduli kepada kita. Bahkan janji firman Tuhan dikatakan kita ini lebih daripada pemenang. Orang-orang yang diberikan kekuatan, orang-orang yang diberikan otoritas. Kalau Daud itu istilahnya adalah dia berjalan di atas baka, begitu ya. Artinya dia bisa bersukacita di atas pergumulan hidupnya. Itulah yang membuat Daud terus memuji-muji Tuhan. Dia bisa bersorak-sorai di tengah-tengah pergumulannya. Dia boleh bersukacita di tengah-tengah kesedihannya. Karena dia tahu Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang peduli. Makanya Fotum dan Salam ini bagian dari kitab Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini membuktikan bahwa Tuhan peduli atas hidup kita. Jangan kita mencari kepedulian dari orang lain, karena orang lain juga punya pergumulan masing-masing. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun kesesakan yang kita alami, apapun kesedihan, mungkin kelaparan sekalipun yang kita alami, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Matanya tertuju kepada kita. Karena masing-masing kita dikasih oleh Tuhan. Ada rancangan keselamatan kekal atas kehidupan kita. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, ini yang terakhir. Apa pentingnya kita berjalan bersama dengan Tuhan? Saya boleh ulangi yang pertama tadi, karena Tuhan kita tidak berubah. Yang kedua, karena Tuhan kita setia. Yang ketiga, karena Tuhan kita peduli. Dan yang keempat, ini yang terakhir adalah karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janjinya. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan melihat janji firman Tuhan ini?
Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya sangat percaya orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, waktu ke waktu dia akan melihat bagaimana janji Tuhan dinyatakan atas kehidupan. Pasti akan dinyatakan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang dikatakan itu yang digenapi. Apa yang disampaikan itu akan terbukti menjadi fakta. Untuk itu jadilah orang-orang yang tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan pengalaman. Memang pengalaman itu perlu. Tetapi pengalaman tidak bisa dijadikan sebuah kebenaran. Tetapi jadikanlah Tuhan sebagai Allah yang di dalamnya kita tetap berjalan bersama-sama. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan mengerti segala keadaan kita. Ada kalanya kita lemah. Ada kalanya hati kita ciut. Tetapi kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, janjinya akan dinyatakan, janjinya akan dinyatakan, janjinya akan ditepati, janjinya akan dicurahkan bagi kita. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang terus menepati janjinya. Dan hari ini firman Tuhan meneguhkan kita kembali, mari menjadi pribadi, menjadi keluarga, untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Allah kita yang hidup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kasih-Mu menjadikan kami lebih daripada pemenang. Entah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ancaman Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Karena Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang peduli, bahkan Engkau Allah yang menepati janji. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan, untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai sandaran kami, menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Sehingga sepanjang tahun ini kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, berkati kami semua umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Maka selepas ini kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Allah boleh memberkatinya Tuhan, menguruskan berkat persembahan yang sudah kami siapkan untuk Engkau, memberkati pengurus gereja dalam mengelola, sehingga berkat ini boleh menjadi kepujian hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak untuk firman-Mu, bahkan terima kasih banyak untuk kesempatan kami memberikan persembahan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, Ibu Jose silakan mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang hendak juga memberikan persembahan ucapan syukur akhir tahun, dapat langsung menaruhnya di kotak persembahan yang sudah disiapkan. Ya, terima kasih atas persembahan kita semua. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita menyanyikan pujian Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Kehidupan kita, arahkanlah hati, pikiran, iman, keyakinan kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa ada
Tuhan, dipersilakan duduk kembali saat teduh secara pribadi. Ya, puji Tuhan, ibadah minggu pertama di tahun 2021 ini berjalan dengan baik. Dan tempat ini kembali saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.